Memang agak gelap ya. Ya nggak apa-apa. Masih bisa kelihatan. Jadi sahabat dalam Dharma, selamat pagi. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Taja Amitofo. Pertama-tama kita mau berlatih meditasi mendengar. Kita ada mendengar suara jam dinding, kita juga ada mendengar suara gong atau genta. Nanti ada satu bell master ya, saya nggak tahu siapa, yang akan membunyikan Sri ya, baik, yang akan membunyikan gong sebanyak 3 kali. Gong ini untuk kita latihan ya, bukan hanya untuk gaya-gayaan saja, tapi dia untuk latihan. Cara berlatihnya adalah Anda mendengar, ya, pertama-tama akan ada setengah suara. Itu namanya suara membangunkan. Membangunkan gongnya juga sekaligus membangunkan Anda. Bangun artinya Anda tidak mikir masa depan dan masa lalu, ya. Karena masa depan adalah misteri dan masa lalu adalah misteri dan sesuatu yang sudah lewat ya, masa lalu. Sadar atau bangun artinya adalah pikiran sepenuhnya ada di sini ya, dengan bantuan gong. Dengar sepenuhnya, lalu bernapas masuk, napas keluar, senyum kecil, rilekskan seluruh badan. Bisa duduk dengan tegap. Kita ingin menyambut suara gongnya dengan sepenuh hati, sehingga gongnya ini bisa menjadi cara untuk latihan. Ya. Jadi Anda napas masuk, napas keluar, rileks, senyum, izinkan seluruh badan Anda untuk mendengarkan. Yang dengar bukan hanya telinga saja, tapi seluruh sel di tubuh, seluruh tubuh Anda bisa mendengarkan. Ya, jadi mari kita sama-sama mendengarkan 3 suara genta sambil bernapas masuk dan keluar dengan penuh kesadaran. Silakan. Sahabat terkasih, selamat datang di Day of Mindfulness di Wihara Borobudur di Medan. Hari ini tanggal 9 Juni 2024. Kalau kita mendengarkan Juni, artinya tahun sudah hampir di tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah artinya tahun 2024 sudah kita habiskan ya. Kita habiskan bersama-sama selama
6 bulan. 6 bulan berarti di tengah-tengah ya. Karena setahun kan 12 bulan ya. Berarti 50% sudah habis ini tahun 2024. Tapi ternyata bukan cuma tahun saja yang habis ya. Waktu kita habis, usia kita juga habis ya. Biasanya orang bilang usia bertambah ya. Benar ya? Dari umur 30 menjadi 31 berarti usia bertambah. Tapi tergantung bagaimana Anda mau lihatnya. Ya, kalau agama Buddha mungkin kita melihat tabungan usia kita yang berkurang ya, betul ya? Contoh lah ya, kita kan tidak tahu ya semua orang bisa hidup berapa lama. Contoh kalau misalnya Anda dikasih usia 80 tahun gitu kan. Contoh ini ya. Lalu sekarang Anda sudah 40 tahun. Berarti tabungan Anda 80 itu sudah berkurang setengah. Ya, jadi tabungan usia Anda sebetulnya sedang berkurang. Benar ya? Jadi karena Anda tahu segala sesuatu terus berkurang ya, usia berkurang. Nah, itu harus minum dulu itu. Tanda-tanda. Keselek kali dia, tak kaget saya bilang usianya berkurang ya. Ini ini suhunya salah kayaknya ini. Padahal usia saya bertambah, dia bilang usia saya berkurang katanya. Ya. Atau mungkin bahagia ya. Anda lebih bahagia usia Anda berkurang atau usia Anda bertambah? Berkurang dong. Ya, umur Anda 40 ya, tanya orang terus ada orang jauh, "Ah, paling usia 30." Suara jam dinding ya. Ya, gak apa-apa. Jadi ketika kita tadi bicara usia mungkin sudut pandang kita bisa beda-beda ya. Ada yang bilang mungkin ya contoh ya usia saya sudah 40 ya. Terus ada orang datang-datang bilang wah suhu paling usianya sacap katanya ya. Sacap 30 kan. Wah dari 40 jadi 30 kan saya dapat diskon ya. Artinya saya jadi lebih muda lagi kan. Beruntung kan saya kan. Berkurang bahagia ya. Coba usia 40 tiba-tiba dia bilang gocap gitu kan. Aduh sedih sekali. Saya baru 40 tapi kok dibilang gocap gitu kan 50. Sedih kali ya. Jadi saudara-saudari, hari ini kita berlatih untuk menyadari banyak situasi dalam hidup. Saya tidak tahu dari pagi sampai sekarang penyadaran-penyadaran apa yang sudah muncul dalam dirimu. Anda sadar, oh ternyata tangan saya begini ya. Saya sadar ternyata menjadi orang yang lebih sadar itu begini ya rasanya. Betul ya? Karena ada sesuatu yang tidak bisa saya jelaskan. Namun harus Anda rasakan. Jadi Anda harus bisa merasakannya. Dan rasa ini bisa banyak sekali ya. Ada orang merasa, wah ternyata hari ini saya rileks sekali ya. Dari pagi ada nyanyi, ada meditasi duduk, ada meditasi jalan ya. Bentar lagi meditasi makan, setelah itu ada meditasi berbaring. Jadi kok seolah-olah hidup di surga gitu ya. Nah ini namanya surga dunia. Ya. Karena apa? Anda nggak usah mikir apa-apa, cuma cukup datang ikuti kegiatan ya. Ruangan sudah disiapkan ya, ada volunteer tuh yang siapkan itu. Ya. Terus ruangannya kita pinjam nih dari Wihara Borobudur ya. Ada orang yang mengatur bantalnya betul. PLN-nya masih ada listrik ya. Karena ada kapan hari saya dengar listrik di Medan atau mana ya mati beberapa hari katanya. Anda bahagia kan ada listrik kan? Coba listriknya mati, nggak ada listrik ya, nggak ada listrik mungkin nggak ada internet kali ya, nggak ada internet, nggak ada AC ya, ruangannya ber AC kan, enak kan? Ya, coba kamu keluar sana panas-panas ya. Jadi ini adalah salah satu penyadaran
yang saya rasa perlu semua orang sadari. Jadi menimbulkan suatu apresiasi. Apresiasi kan yang muncul, jangan sombong loh ya. Wah, ini kan wihara sudah siapkan, saya pakai saja ya. Ini kan AC sudah disiapkan. Jadi ketika kita berlatih menjadi lebih sadar, yang muncul adalah apresiasi. Jadi saya mau tahu nanti seberapa banyak apresiasi Anda yang muncul. Karena apresiasi ini susah muncul kalau Anda sibuk di luar sana. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu Anda sibuk cari lui ya, cari cien. Anda sibuk bisnis, sibuk kuliah, ya, sibuk kerja di kantor atau dimanapun. Anda nggak punya waktu untuk memunculkan apresiasi. Muncul nggak apresiasi ketika tadi saya bilang, oke, kita dengarkan suara genta, napas masuk, napas keluar ya. Bahagia sebetulnya ketika napas masuk dan keluar lancar. Ya, ini namanya apresiasi. Apresiasinya itu lebih tulus dan lebih real. Bukan cuman hanya lewat pemikiran otak saja, tapi dia dibarengi dengan suatu pengalaman yang nyata. Nanti Anda makan ya, habis ini kita kan makan. Saya mau semua orang membangkitkan suatu apresiasi ya. Jangan komplain ya. Biasanya orang, makanannya bohojia katanya, nggak enak. Ya, bosioba katanya ya, nggak ada makan ya. Yang muncul dalam pikiran apa? Yaitu komplain lah ya, ini itulah ya. Tapi saya mau semuanya membangkitkan suatu apresiasi. Wah, ini nasi, ini ada yang nanam nih padi. Ada yang bawa ke wihara, ada yang belanja, ada yang masak, ada yang order sampai makanannya di wihara. Ya, apakah wortel, apakah tempe, apakah sayur hijau ya, apakah tahu. Setiap suap, setiap makanan Anda munculkan apresiasi. Apresiasi inilah yang membuat kita bahagia. Anda mau bahagia kan? Bahagia itu bukan lewat komplain. Anda pikir dengan komplain Anda akan bahagia kan? Komplain itu bikin Anda tambah derita. Deritanya tambah besar ya. Jadi hari ini walaupun pelajarannya sederhana adalah apresiasi, tapi dia akan memberikan pelajaran yang sangat berharga buat Anda semua. Percayalah ya. Dan kalau Anda tidak percaya, silakan buktikan nanti ya. Atau bahkan Anda sudah merasakan ya. Merasakan ketika tadi meditasi jalan kan. Wah, ternyata saya masih bisa jalan ya. Banyak orang duduk di kursi roda ya. Mau jalan aja susah. Sekarang kan kita harus bahagia karena kaki kita masih sehat. Jadi hari ini latihannya adalah mengapresiasi semua yang bisa kita apresiasi, walaupun itu kecil sekali. Mulailah mengapresiasi hal-hal yang kecil-kecil. Di Indonesia barangkali barusan kita merayakan Waisak. Ya, kalau Anda sebagai Buddhis, ya, nggak tahu ya, mungkin di sini nggak semuanya Buddhis kali ya. Siapa tahu kadang-kadang mungkin ada dari orang gereja datang kan, boleh saja ya, kita welcome sebetulnya ya. Atau agama Buddha juga ada tradisi-tradisi lain ya, Anda welcome juga datang untuk latihan ya. Yang non Buddhis juga boleh latihan sebetulnya ya, karena kita tidak ada bikin sesuatu yang terlalu Buddhis hari ini ya. Karena acaranya nyanyi tadi kan, ada meditasi duduk, ada meditasi gerak ya, ada meditasi berbaring ya. Jadi yang gini-gini semuanya bisa diikuti oleh siapapun. Tadi saya bicara Waisak karena saya terinspirasi oleh satu kisah ya di zaman dahulu ketika Siddhartha barusan mencapai penerangan sempurna, ketika dia barusan mencapai Buddha. Lalu di dalam kisah itu disebutkan beliau kan di hutan ya. Kalau Anda sudah enak ya, udah di ruangan, ada AC ya. Kalau zaman dahulu 2600 tahun lalu, meditasi itu harus di luar, di bawah pohon, nggak ada atap.
nggak ada gedung. Ya. Kalau hujan gimana? Kalau hujan ya basah. Kalau dingin gimana? Ya gemetaran. Kalau panas bagaimana? Ya panas, keringat. Kalau ada ular berbisa gimana? Kalau ada harimau lewat gimana? Ya, bisa-bisa mati. Jadi zaman dahulu ketika para petapa pergi meditasi, dia pergi ke hutan memang. Karena katanya hutan lebih sepi, nggak ada gangguan. Ya, di hutan mungkin nggak ada internet kali ya, nggak ada TikTok, nggak ada YouTube kali ya. Tapi kalau Anda nggak ada YouTube, nggak ada Instagram, nggak ada TikTok, stres kali ya. Itu manusia zaman dahulu nggak stres itu, nggak ada barang-barang gitu ya. Cuma setelah barangnya ada, Anda pakai ya, lama-lama melekat. Kalau tidak ada, Anda kan pernah tidak memilikinya. Coba 20 tahun lalu kita pernah kan nggak punya Instagram kan. Anda bahagia kok. Tapi kenapa sekarang saya bilang nggak lihat Instagram, Anda nggak bisa bahagia. Nah, itu silakan direnungkan ya, baik-baik. Lalu kita kembali lagi kepada cerita Buddha ya. Setelah dia mencapai penerangan sempurna menjadi Buddha, dia berjalan di hutan, lalu di situ dia melihat ada kolam teratai. Jadi di India katanya banyak teratai. Medan ada kali ya, banyak kan. Tapi di kota Medan susah kali ya. Karena Medan kan konkret semua ya. Konkret tahu nggak? Aspal, konkret, tembok ya. Mungkin harus pergi yang agak ke desa-desa gitu ya, baru menemukan kolam ya. Lalu kolamnya biasanya belum tentu ada teratai ya. Yang ada paling kolam ikan ya. Kolam ikan orang pelihara lele atau pelihara ikan mujair kali ya. Atau kolam pancing ya. Jadi Buddha melihat ada kolam teratai dan dia lihat ya, ternyata di bawahnya kolam itu lumpur, kotor. Ya, jadi kolam teratai bawahnya biasanya kotor karena isinya lumpur. Lalu ada teratai yang muncul sedikit ya. Karena kan kalau mau nanam teratai kan harus di bawahnya ya, di bagian bawah. Lalu ada teratai yang baru tumbuh sedikit dia muncul ya. Ada teratai yang tumbuh sedikit lebih panjang ya, di tengah-tengah ya. Ada teratai yang dia tumbuhnya lebih panjang melewati batas air ya. Jadi kan bawahnya ada lumpur, ada air, kemudian ada teratai yang sudah tumbuh sampai ke atas. Dan teratai yang tumbuh ke atas ini juga macam-macam ya. Ada teratai yang tumbuh ke atasnya sedikit, pas-pas di batasan airnya. Ada juga yang tumbuhnya lebih tinggi. Ya. Ada yang daunnya baru sedikit, ada daunnya sudah sedikit lebih besar, ada yang sudah memunculkan bunganya, ada teratai yang masih kuncup, ada teratai yang buka sedikit, ya, ada teratai yang sudah buka sepenuhnya, nah, ada juga teratai yang sudah buka sepenuhnya, daun-daunnya mulai rontok juga ada. Dengan melihat kolam teratai aja, Buddha tiba-tiba punya suatu pemahaman yang sangat dalam terhadap teratai. Jadi penyadaran itu datang dari apa yang kita lihat sebetulnya. Buddha melihat kolam teratai, dia punya penyadaran bahwa ternyata teratai ini tumbuh dengan cara yang berbeda-beda ya, di waktu yang berbeda, ya, dengan kondisi yang berbeda-beda. Walaupun mereka sama-sama di kolam teratai yang sama ya, air yang sama ya, lumpur yang sama ya, tapi dia tumbuhnya berbeda-beda. Ya, ada yang masih di bawah, ada yang masih tumbuh sedikit, ada yang di tengah-tengah, ada yang sudah muncul ke permukaan air, ada yang lebih tinggi dan macam-macam. Akhirnya dengan melihat kolam teratai dengan berbagai jenis teratai tersebut, Buddha menyadari bahwa manusia tampaknya juga demikian.
Manusia juga mungkin seperti teratai, ada yang baru muncul sedikit. Ya. Artinya adalah mungkin ada di antara Anda orang-orang yang baru pertama kali datang ikut latihan seperti ini. Ya mungkin karena diajak oleh teman, mungkin baca di grup, ya, atau mungkin lihat di Instagram, ya, atau mungkin ada keluarga yang ngajak ya, jadi Anda datang. Jadi seperti teratai yang baru muncul sedikit. Ada orang yang mungkin sudah ikut 2-3 kali, ya, dan dia merasa bermanfaat, dia datang lagi. Ya. Kecuali yang ada ini ya, ada pengalaman buruk ya. Manusia itu begitu ya, ada pengalaman buruk sekali terus dia nggak mau datang lagi ya. Mungkin karena makanannya nggak enak ya, dia lain kali nggak mau datang lagi ya. Terus ada juga orang-orang yang sudah datang berkali-kali, ya, seperti bunga teratai yang sudah sampai ke perbatasan air di atasnya ya. Karena apa? Dia mendapatkan manfaat banyak sekali. Ya, aneh ya, latihannya sama kok dapat manfaatnya selalu yang berbeda-beda ya. Jadi membuat dia ingin terus mencari tahu, lebih mengerti tentang kehidupan, lebih mengerti tentang latihan. Ya. Karena latihan seperti ini itu seperti suatu discovery. Discovery artinya kita pergi cari tahu lebih banyak. Ya. Tapi jangan berpikir lulus ya. Kalau Anda pergi sekolah, Anda kan bisa lulus ya. Mungkin orang sekolah SMP 3 tahun lulus ya. Sekolah SMA 3 tahun lulus ya, ada sertifikat. Atau kuliah sarjana ya mungkin 4 tahun, 5 tahun Anda lulus. Tapi program seperti ini program jalan terus, nggak ada kelulusan. Ya. Serasa di gereja ya. Suara suara lonceng gereja ya. Tapi yang penting loncengnya ya, membuat kita sadar ya, dan juga membuat Anda ketawa ya. Mungkin karena suaranya terlalu karena dari Medan ke Thailand agak jauh ya. Tapi nggak apa-apa, tetap nyampe ya suaranya, jauh ya suaranya ya, nyampe. Suara saya kan dari Thailand nih, nyampe juga kan ke sana kan, jauh kan. Jadi ada macet-macet sedikit ya, mohon maklum ya. Jadi tadi saya cerita tentang orang-orang yang berbeda ya. Dan Anda bisa lihat ya, di antara teman-teman yang ikut hari ini, ada wajah-wajah yang selalu ketemu ya. Oh itu lagi, perasaan bulan lalu saya sudah lihat dia ya. Oh dia masih datang ya. Oh si itu kayaknya baru ya. Ya. Jadi Anda bisa lihat sendiri ya. Jadi saya ingin betul-betul mengundang dan memberi dukungan lah kepada Anda. Walaupun saya tidak bisa datang secara fisik, ya mohon maaf lah ya, saya datang secara Zoom untuk menyampaikan semangat, ya, menyampaikan pesan dan menyampaikan nasihat buat Anda semua. Ya. Maklum lah ya, orang Asia itu kadang-kadang harus lihat yang gundul, ya, sama lihat yang berjubah ya. Jadi dia baru rasa sedikit lebih pede ya. Kalau lihat yang gondrong-gondrong kan sudah sering ya. Lihat yang gundul-gundul ini yang mungkin lama-lama sekali ya. Ya memang sih lebih bagus datang lah ya. Nggak apalah, saya datangnya lewat Zoom saja ya. Balik lagi ke cerita tadi bahwa ada juga orang-orang yang latihannya maju ya. Karena waktu dia latihan ya bisa jadi sebentar, bisa jadi lebih lama. Tapi ada juga orang yang latihannya baru beberapa kali, kemajuannya bisa besar. Ya. Ada orang bisa saja latihan 2 tahun, 3 tahun, tapi kemajuannya sedikit. Ada orang yang baru berlatih 2 bulan, tapi kemajuannya sangat besar. Ya. Jadi kita tidak bisa membandingkan seberapa tahun Anda latihan. Ya.
Dan kalau misalnya Anda sudah 10 tahun latihan, jangan sombong. Ya, itu penting. Lalu orang yang baru berlatih 10 bulan contohnya ya, jangan minder. Ya, karena kemajuan itu adalah urusan masing-masing. Kita nggak usah kepo. Kepo tahu nggak? Ya, kita nggak usah jadi busybody untuk melihat apakah si itu berubah atau tidak. Tapi kita kembali ke diri sendiri untuk memeriksa. Setelah ikut DOM sekali, 2 kali, 5 kali, 6 kali, bagaimana kemajuan saya? Ya, hal apa yang sudah saya mengerti dengan baik? Hal apa yang mau saya kerjakan? Ya, paling penting loh ya, harus dikerjakan loh ya. Kalau cuma mendengar, mengerti saja itu masih kurang karena belum dikerjakan. Jadi apa yang bisa Anda bawa pulang untuk latihan yang lebih sederhana ya di rumah atau di kantor atau di sekolah silakan ya. Cuman memang perlu disesuaikan ya. Jangan ambil 100% ya. Jadi Anda sesuaikan sedikit. Contohnya latihan menyadari napas masuk, napas keluar itu penting sekali. Bisa kan? Bisa lah, Anda kan napas 24 jam ya. Nggak ada alasan kan? Manusia kan suka cari alasan ya. Untuk mau ke sini hari ini mungkin alasannya banyak loh. Oh, saya mau pergi shopping, saya mau istirahat ya karena hari ini Minggu ya. Saya mau pergi kia-kia ya, saya mau pergi Batak semua ya. Saya mau pergi enjoy, menikmati hidup saya daripada saya ke wihara ngapain? Tantangan Anda kan banyak. Tapi melihat Anda ini saya happy ya. Karena Anda melewati banyak tantangan, akhirnya bisa duduk di sini. Lalu mendengar saya ngomong begini, Anda tambah yakin benar. Akhirnya saya ambil keputusan yang benar. Padahal saya mau pergi ke mana, ke supermarket tadi atau pergi kia-kia ya. Akhirnya saya memilih untuk datang ke sini. Ya. Ada suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa yang terjadi. Nah, inilah sebetulnya yang namanya kesadaran membuat kita bahagia. Ketidaksadaran membuat Anda tidak bahagia. Jadi itu ada relevansinya. Semakin Anda sadar, semakin banyak hal yang bisa Anda lihat. Yang awalnya tidak bahagia, Anda bisa berubah menjadi bahagia. Nah, itu adalah hal-hal yang sangat sederhana yang bisa Anda capai pada latihan rutin seperti ini. Dan Anda bisa bawa ya semangat ini, bawa kemana-mana bisa. Ya, mau di pesawat, mau di rumah, mau di toilet, mau di kamar mandi, mau di kantor, mau di supermarket. Ya. Jadi semangat seperti ini bisa Anda bawa. Ya, Anda ingat baik-baik ya pengalaman kebahagiaan yang tulus, kebahagiaan yang apa ya murni saya bilang ya. Bahagianya murni kan. Ya. Jadi itulah kekuatan dari mindfulness. Kekuatan dari kesadaran yang Anda munculkan pada hari. Anda merasa nggak hari ini lebih gampang bahagia ya? Coba kalau pulang rumah, bentar sedikit kesel sama HP, bentar kesal sedikit sama anak, ya, sama suami atau sama istri ya. Jadi kehidupan kita itu banyak dimensi, ya, urusan cepat atau lambat, ya, dalam latihan masing-masing berbeda-beda. Seperti teratai yang tadi ya, yang Buddha lihat kolam teratai tadi, yang tumbuhnya lebih cepat atau lebih lambat, ada yang tumbuhnya lebih panjang ya, ada yang mungkin tumbuhnya sedikit lebih pendek, bunganya teratainya ada yang bukanya sedikit, ada yang bukanya lebih besar ya, ada yang kuncup terus ya lama sampai dia mati juga masih kuncup juga ada. Ya. Jadi hal ini membantu kita untuk mengerti setiap orang beda-beda ya. Termasuk sini ada berapa orang? Sini ada 60 orang, berarti di sini ada 60 teratai. Ya, teratai yang berbeda-beda ya. Tapi masing-masing adalah unik sehingga kemampuan apresiasi kita terhadap teratai-teratai yang ada di sini sangat besar ya. Kita tidak perlu membeda-bedakan dan tidak perlu membanding-bandingkan ya.
Karena manusia itu hobi ya membanding-bandingkannya. Lihat, warnanya lebih bagus, lebih tinggi ya, lebih kokoh, lebih besar batangnya. Akhirnya yang terjadi adalah ribut. Masing-masing teratai unik, masing-masing manusia adalah bagus apa adanya. Masing-masing manusia punya sifat keunikannya tersendiri. Hargailah kondisi-kondisi demikian sehingga Anda bisa lebih bahagia ya. Saya rasa cukup demikian saudara-saudari, pesan-pesan singkat ya Dhamma Talk dan pesan dan nasihat buat Anda semua. Anda mohon lanjutkan latihan sampai selesai. Dan nanti kalau ada Dhamma sharing boleh ya dibagikan pengalaman hari ini atau berkaitan dengan topik teratai, berkaitan dengan topik kolam, ya, lumpur dan apresiasi. Ya, saya rasa cukup demikian. Terima kasih atas semua atensi Anda. Dan sekali lagi saya ingin mengajak Anda semua untuk mempraktikkan mendengar. Ya, mendengar 3 suara genta. Ya, kita sama-sama duduk dengan nyaman. Kita persiapkan diri untuk menyambut 3 suara genta, 3 suara gong. Suara gong ini adalah suara yang indah, suara yang membuat kita menjadi sadar, membantu kita kembali ke sini dan saat ini. Dan mari kita sama-sama mendengarkan dengan senyum di wajah. Ya. Silakan. Baik, terima kasih semuanya. Selamat melanjutkan latihan. Salam dari Thailand. Swadikap. Terima kasih Suhu. Mari kita semua pelajari dan mengikuti memberi hormat. Saya izin live ya.